Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, berjumpa lagi bersama saya Bagus Wahyu Setiaji dengan nomor induk mahasiswa 20010101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester di mata kuliah Perilaku Konsumen Digital yang diampu oleh Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM CDMS. Di mana di UTS ini saya mengangkat tema analisis promosi live streaming di TikTok. Dengan beberapa poin penjelasan yang akan saya jabarkan pada hari ini, di mana yang pertama adalah strategi promosi, poin yang kedua adalah analisis interaksi, poin yang ketiga peran influencer, poin yang keempat dampak promosi, poin yang kelima adalah rekomendasi, dan juga yang keenam adalah penutup. Menuju pembahasan yang pertama adalah strategi promosi, di mana kita akan mengidentifikasi strategi promosi yang digunakan dalam live streaming dua brand dengan produk sejenis. Di mana pada UTS ini saya mengangkat dua produk sambal di Indonesia yang terkenal yaitu Dapur Kuno dan juga Mister Crispy. Langsung saja, yang pertama Dapur Kuno merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan khas di Indonesia dengan mengangkat tagline resep kuno sejak 1996, di mana tagline ini dibuat karena aneka makanan yang diproduksi Dapur Kuno memang menggunakan resep kuno milik nenek Li Huilian, yaitu nenek dari founder perusahaan Dapur Kuno bernama Lucia yang dibuat sekitar tahun 1996. Menurut Sen et al. Tahun 2019, live streaming adalah bentuk interaktif hiburan multimedia berbasis internet yang populer karena memungkinkan interaksi langsung antara konsumen dan juga penjual. Interaksi langsung antara konsumen dan penjual ini membangun kepercayaan belanja online dan menjadikan live streaming sebagai alat pemasaran yang kuat bagi e-commerce. Dapur Kuno sendiri menerapkan strategi interaksi yang secara aktif dengan komentar dan pertanyaan pengikut. Saat live, Dapur Kuno melakukan interaksi secara aktif di komentar dan mereka juga aktif membuat video yang banyak menjawab pertanyaan dari netizen ya. Baik pertanyaan yang positif maupun kritik-kritik yang diberikan melalui penjelasan di setiap VT yang mereka buat. Hal ini membuat meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Produk yang kedua yaitu Mister Crispy. Mister Crispy merupakan restoran keluarga yang mulai beroperasi pada tahun 2016 dan mulai diwaralabakan pada akhir tahun 2017 yang didirikan oleh Andrianto Sunggoro. Bisnis ini berkembang dengan memiliki 25 cabang dan rencana ekspansi secara berlanjut. Live streaming memfasilitasi komunikasi real time antara penjual dan konsumen, serta di antara konsumen itu sendiri yang dapat meningkatkan loyalitas kepercayaan konsumen menurut pandangan Song dan Yu Liliu tahun 2021. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, maaf, komunikasi word of mouth atau WOM yang efektif dapat terjadi secara tatap muka, tertulis ataupun elektronik dan muncul alami berdasarkan pengalaman positif konsumen itu sendiri. Mister Crispy menerapkan strategi influencer marketing dengan memanfaatkan kreator TikTok maupun artis terkenal ya, teman-teman, yang memiliki audiens yang relevan dengan produk atau layanan bisnis. Seperti layaknya Tan Boy Kun, Farida Nurhan, hingga Nagita Slavina yang mereview produk ini melalui video yang kemudian dijadikan oleh Mister Crispy ini sebagai bahan untuk promosi, sehingga meningkatkan engagement produk mereka. Poin kedua adalah analisis interaksi, di mana kita akan menganalisis interaksi konsumen secara selama live streaming, di mana saya mengangkat 3 waktu untuk melakukan analisis ini di tanggal 28 April, 4 Mei, dan juga 10 Mei 2024. Untuk Dapur Kuno sendiri, sebelumnya untuk pandangan jurnal, menurut pendapat Indriani dan Herlina tahun 2021, dengan adanya fitur live streaming, penjual
dapat merekam dan menyiarkan videonya secara real time dan memungkinkan adanya interaksi antara live streamer dan juga penonton. Dapur kuno ini cenderung menerapkan komunikasi promosi berulang saat live streaming. Streamer cenderung berkomunikasi menggunakan skrip yang berulang dan jarang berfokus pada komunikasi yang ada di komentar. Untuk analisanya, di tanggal 28 April 2024 jam 23.22 sampai 23.35 terdapat 3 pembeli, di mana saya menemukan bahwa streamer kurang interaktif, komunikasi cenderung template berdasarkan prompt yang mereka buat. Untuk di tanggal 4 Mei 2024 di jam 11.20 sampai 11.30 terdapat 2 pembeli, di mana di sini host cenderung sibuk sendiri, kurang interaksi. Dan di tanggal 10 Mei 2024 saya menemukan ada 6 pembeli, di mana malah di sini streamer aktif membalas komentar. Dan strategi dia, streamer selalu ingin mengakhiri live. Jadi seolah-olah live itu akan diakhiri dalam 10 menit lagi, saya akan end live gitu. Jadi memungkinkan itu pelanggan untuk cepat-cepat untuk membeli produk tersebut. Untuk analisa dari Mr. Crispy sendiri, sebelumnya menurut Suhyar dan Pratminingsih tahun 2023, live streaming atau siaran langsung merupakan kemajuan dalam media yang melibatkan interaksi secara real time. Dalam live streaming ini, viewers cenderung aktif memberikan komentar di live-nya Mr. Crispy ya. Hanya saja, streamer kadang perlu lebih aktif lagi dalam menanggapi interaksi pelanggan. Jadi mungkin sudah banyak ya calon-calon pembeli dalam memberikan komentar. Cuma memang ada jeda dalam artian pelanggan itu menunggu jawaban dari streamer gitu. Untuk analisanya sendiri, di tanggal 28 bulan April, jam 23.33 sampai 23.45, terdapat 1 pembeli, di mana streamer lama telah menjawab komen viewers. Di tanggal 4 bulan Mei 2024, di jam 11.31 sampai 11.41, komunikasi template. Namun, streamer ini aktif dalam merespon viewers penontonnya gitu ya. Dan di tanggal 10 Mei 2024 di jam 22.26 sampai 22.36, streamernya sama dengan yang pertama tadi ya, teman-teman. Terdapat 1 pembeli, analisisnya masih sama, kurang interaksi dan komunikasi dengan calon pembeli. Sebenarnya Mr. Crispy ini memiliki keunggulan secara desain tempatnya ya daripada dapur kuno. Cuma memang perlu interaksi yang lebih gitu. Dari cara konsumen berinteraksi pun sebenarnya di Mr. Crispy ini jauh lebih komunikatif calon-calon pembelinya daripada yang di tadi dapur kuno. Untuk yang ketiga, peran influencer, di mana kita akan mengidentifikasi peran influencer selama live streaming. Untuk dapur kuno, menurut Haryati Wirapraja tahun 2018, salah satu bukti keberhasilan dan pemasaran pada media sosial adalah memanfaatkan atau menggunakan influencer marketing. Untuk strategi influencer marketing dapur kuno sendiri, menekankan pada produk knowledge, di mana selain mereka memiliki banyak varian produk, juga terdapat level kepedasan yang bisa dipilih konsumen. Jadi selain mungkin rasa dari mungkin sambal ayamnya atau cuminya, mereka juga menekankan pada level kepedasan. Di mana ada yang suka pedas banget, ada yang kurang pedas, mereka selalu berinovasi begitu. Selain itu, dapur kuno ini juga menerapkan strategi pengalaman belanja interaktif dengan menjawab komentar melalui konten video mereka. Seperti yang dijelaskan tadi ya, nggak cuma komentar-komentar positif, bahkan komentar yang negatif pun mereka respon dengan video penjelasan begitu ya, sehingga konsumen itu, oh ternyata pandangan orang tuh salah mengenai pandangan negatif yang mereka layangkan begitu ke dapur kuno. Kedua, Mr. Crispy. Menurut Liang dan Lin tahun 2018,
Influencer marketing merupakan seseorang yang memiliki dampak dalam menghasilkan pengaruh pemikiran seseorang sehingga mengubah sudut pandang mereka. Mr. Crispy ini memberikan pengalaman belanja positif melalui review positif dari influencer yang tadi diberikan ya. Jadi walaupun mereka itu secara kelahiran mungkin ya, secara kemunculan itu lebih lambat dari dapur kuno, mereka juga bisa bersaing begitu. Dengan menghadirkan review-review dari tokoh terkenal. Selain itu, mereka cenderung menghadirkan kualitas konten SD yang saya jelaskan tadi bahwa tampilan live yang mereka buat ini menarik sekali sebetulnya untuk calon pembeli itu menonton live mereka sebenarnya. Next, yang keempat adalah dampak promosi. Kita akan mengidentifikasi dampak promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Apa saja sih dampak dari promosi yang dijalankan begitu ya, baik Mr. Crispy maupun Dapur Kuno. Untuk dampak jangka pendeknya, yang pasti adalah interaksi real time. Yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, antara penjual dan pembeli itu sebenarnya bisa saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan minat beli. Ketika streamer itu menjelaskan bahwa produk ini apa namanya benar-benar berkualitas dan juga dengan adanya promosi terbatas saat live streaming itu berlangsung, pembeli itu justru akan cenderung ingin membeli produk tersebut begitu. Yang ketiga, mengurangi keraguan. Yang keempat, pengiriman gratis dan meningkatkan pembelian yang dijelaskan tadi. Apalagi kalau menjelang event-event jual beli yang di tanggal-tanggal kembar misalnya ataupun pada waktu gajian sale misalnya. Akan banyak sekali promo-promo yang diajukan oleh platform justru ya dari TikTok itu memberikan cashback dengan minimal pembelian di jumlah tertentu maupun diskon-diskon lainnya begitu. Selanjutnya ialah promosi yang lebih efektif, transparansi, dan pengalaman berbelanja yang lebih menarik. Untuk jangka panjangnya sendiri, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen, keterlibatan interaksi yang lebih tinggi, dan juga meningkatkan kepuasan konsumen itu sendiri. Untuk kelima, yaitu rekomendasi. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas promosi live streaming. Tentunya dari kedua produk yang kita bahas, ada beberapa poin rekomendasi yang bisa kami berikan. Yang pertama ialah kolaborasi dengan influencer. Seperti yang kita berikan penjelasan sebelumnya, bahwa mereka membantu mempromosikan produk melalui live streaming mereka. Jadi misalnya Mr. Crispy nih, mungkin di awal-awal mereka udah mencoba ya untuk melakukan review. Mungkin untuk suatu saat Mr. Crispy ini bisa mengundang tokoh-tokoh yang tadi seperti Tan Boy Kun, Farida Nurhan atau Nagita Slavina ini untuk ikut aktif dalam promosi live streaming mereka. Jadi calon konsumen itu akan tertarik untuk melihat live streaming mereka. Apalagi Dapur Kuno yang jelas-jelas ada di poin kedua, yaitu meningkatkan produk knowledge pembawa acara. Sebetulnya Dapur Kuno ini udah ada poin plusnya juga, di mana pembawa acara harus memberikan edukasi terhadap produk maupun mendorong terjadinya transaksi gitu. Namun dengan komunikasi yang template tadi cenderung membaca prompt saja. Padahal ada komunikasi di komentar, itu Dapur Kuno perlu lebih aktif lagi. Justru Dapur Kuno tuh udah kuat banget dia secara produk knowledge-nya. Mereka punya kelebihan di level kepedasan yang bisa diatur konsumen, pilihan produk juga yang variatif gitu. Seharusnya menjadi poin plus sendiri. Yang ketiga ialah kenali target audience. Pahami siapa yang menjadi target audience kita dan identifikasi preferensi, kebutuhan, dan juga minat konsumen. Sebetulnya melalui live streaming ini kita bisa mengenali loh
Nggak cuma maksudnya template harusnya seperti ini. Kita harus paham kebutuhan konsumen itu seperti apa. Misalnya melalui komentar, Kak, ada nggak sih produk sambal yang nggak terlalu pedes atau best sellernya apa nih, Kak? Kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sehingga konsumen itu lebih mantap gitu pemikirannya untuk membeli produk kita. Dan juga yang terakhir ialah gunakan visual yang menarik. Desain grafis dan juga visual yang menarik, kunci menarik perhatian dan menyampaikan informasi produk secara efektif. Mungkin beberapa poin ini sudah diterapkan di dua merek, cuma perlu dielaborasi lagi poin-poin satu dengan yang lainnya. Jika dielaborasi semuanya, mungkin akan menjadi kesempurnaan, sehingga promosi itu lebih efektif kembali. Jadi, untuk penutup, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi interaktif dan juga kemampuan memahami kebutuhan konsumen menjadi langkah efektif dalam meningkatkan penjualan dalam live streaming di media TikTok. Dan untuk sarannya, penting bagi penjual untuk terus memantau tren dan menyesuaikan strategi promosi agar tetap relevan dan efektif di platform yang dinamis seperti TikTok. Dengan memanfaatkan data analitik secara bijak, kita dapat mengoptimalkan konten dan pendekatan promosi untuk mencapai hasil yang optimal. Dan berikut referensi jurnal yang saya ambil, tadi ada beberapa teori dari beberapa jurnal berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di YouTube channel saya. Berjumpa lagi di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, rekan-rekan.